sudah dapat tanah itu, anak-anak digerakkan, anak-anak dari Tasik, khususnya tukang kredit itu digerakkan supaya membangun. Jadi perantau tukang kredit banyak di Surabaya, khususnya di Tembok. Pertamanya ngajakan pelek beras untuk pembangunan. Ya, akhirnya alhamdulillah jadi satu lokal bikin sekolah TK. Tahun sebelum tahun 70 sudah mendirikan TK di sana. Nah, habis gitu alhamdulillah jadi masjidnya jadi masjid itu terus selama ini perkembangan ini pengurusan ganti kan itu Haji Hunedin deh diganti ke Pak Otok, Aki Otok. Itu tahun ya sekitar lah tahun gitu lah 89 nya Pak Otok meninggal. Otok itu lah bapaknya Hakim mertuanya Wabi Popon. Ketuanya itu Otok meninggal oper sama Aki Asum. Tahun berapa Aki Asum? Nah, sebelum apa pulang ya sampai tahun 2000. Enggak, maksudnya tahun 88 ya? 89 sampai 2000 sampai 2005. Nah, sudah itu dalam periode itu kebetulan Mang Haji Calim itu dipindah ke Bandung, PU Bandung. Di PU Bandung tahun segitu lah. 90-an lah. Tahun 2000 sebelum 2000 dapat informasi dari Depak Bandung wilayah dan Depak punya dana untuk sertifikasi lahan wakaf. Jadi notaris itu belum disertifikasi waktu itu tuh. Belum waktu notaris itu. Belum punya sertifikat, rahasia di Bandung itu belum tahu orang Tasik mah yang di Bandung ada dana untuk sertifikasi tanah-tanah wakaf. Alim hubungi ke sini nggak tahu. Akhirnya diukur mas 16 persil, makanya sekarang banyak 16 persil. Persil itu berapa? 16 persil 16 tempat 16 lokal gitu. 16 persil dibikin sertifikat. Padahal apa masih Sulawesi. Jadi hubungan jarak jauh komunikasi. Haji Salim itu dapat sertifikat gratis di Depak. Alhamdulillah bertanya, makanya itu untuk kita pertahankan, mudah-mudahan ini jangan sampai jadi sampai sekarang sertifikasi ini masih ada dan ada aman gitu ya, maksudnya aman sekarang wakaf yang sudah, dan alhamdulillah selama ini yang Lim pulang ini cerita apa mau mati kan sudah diceritakan itu tahun 2003 ponis kan, dokter apa di Surabaya di Sulawesi itu kan sakit aja. Apa ninggalinnya Kak Diva? sakit TBC lah, sakitnya diponis TBC, periksa muntah keriting biasa kan. Soal penyakit mah sudah penyakit kronis apa dulu penyakit masih pemuda sudah kena. Di Surabaya pernah sakit itu sering waktu itu kalau disuntik itu sampai 2 hari sekali 3 hari sekali 70 kali dulu di Sulawesi itu di Surabaya. Sebelum lahir Arif sudah disuntikan 70 kali periksa doi, makannya obat NH ya B kompleks macam-macam lah pada waktu itu. Sakit, itu baik cerita sakit. Sampai di Tuban pernah juga sakit. Ke dokter Tan sampai pingsan pernah. Hari tamat sudah tidak pakai lagi suntik, sudah ke Tuban tahun 80 kali mah. Cukup obat tunggul. Nah, sudah itu ke Sulawesi kambuh lagi. Sulawesi sendiri jadi apa? Mendiri itu yang diikuti sudah pulang apa masih bertahan di sana?
Yang di Kutu itu siapa dulu? Hakim Misbah. Hakim Misbah. Hakim Misbah itu sudah pulang apa di situ. Di mana, di Makassar? Di Sulawesi, di Kolaka. Kolaka. Makanya tahun 96 sudah sakit, mama dipanggil. Anak-anak semua di sini. Dipanggil sudah kan disuruh ke Sulawesi. Ya, ama sendiri. Berani itu mama. 96 waktu itu. Tahun 96. Kelas 6 SD tuh masih ingat. Waktu transisi. Belum pesawat, belum itu masih jarang-jarang kapal laut. Jemput datang mah tahun 96 gitu. Nah, alhamdulillah ini secara gue naluri pemuda gitu masih itu, makanya itu sedikit simpati kegiatan agama walaupun ya ada kesana seberapa. Di sana juga gitu. Senang hayakeun majlis talib, ngagerakeun itu. Ada kebetulan saya suka langganan dulu itu majalah Hidayatullah. Jadi bahan ceramah. Ngisi di kantor di daerah transmigrasi. Tahun berarti waktu itu udah ada mamah ya? Tahun mamah harus di itu tahun 98, 99 masih gitu kan, tahun 2004 atau 2003 pulang di sini. Nah, di sana juga kebetulan masyarakat itu barangkali lihat kegiatannya banyak dipercaya di sana. Di kelurahan sana di situnya. Saya diangkat jadi KMD. KMD itu lembaga masyarakat desa. Waktu ada biasa pembangunan pemerintah untuk kebangunan lok-lokan jalan itu. Dan melalui KMD kan yang pegang uang. Kebetulan di sana juga panitia masjid terlantar di dalam Kongga itu. Masjidnya masjid orang Sulawesi ada seperti kabibinaan. Kabibinaan gimana? Keterlaluan itu. Masjid kampung tapi gede. 33 meter persegi. Akhirnya panitianya terlantar. Jadi saya kena daulat, sudah pemindahan ini teruskan jadi ketua panitia. Yang jadi ketua masjid. Jadi alhamdulillah di sana jadi biasalah nggerakkan tukang malu, tukang minta sumbangan ke situ dicor masih di luar elit. Masjid 33 meter persegi dicor seluruhnya. Itu ya. Alhamdulillah jadi terus tapi belum sempurna. Nah, tahun 2000 terus itu di sana masjid. Nah, setelah itu kan usahanya biasalah. Pangeran Pajak mau usaha gitu. Nah, kebetulan sebelumnya itu Arif dipasang di sekolah kan di sini. Sama Api-Ati kan di Benda, sama Aam di Benda, termasuk Arif di Benda. Kalau dulu belum ada online. Jadi caranya itu mengirim itu kita berlangganan di pos. Waktu Andi kuliah di Bandung, pos. Pokoknya bikin perjanjian dengan pos. Tiap tanggal 1 uang itu bisa diterima sama sama Andi itu, walaupun kita belum setor di sana. Perjanjian terus gitu, belum ada online. Nah, terus waktu itu kan belum ada HP. Hayang komunikasi cerita nih, hayang komunikasi dengan anak yang hayang komunikasi kan melalui warnet dulu mah, wartel kan warnet. Kalau ingin komunikasi itu pesan dulu. Lilin belum ada, Ali di sini kan belum punya telepon di rumah, sama tetangga. Ibu apa namanya itu? Tetangga Lilin. Kalau ini mau telepon jam segitu tunggu. Biasanya malam hari gini. Saya bonceng sama mama. Kakolaka jauh jaraknya sekira 15 kilo. Jam 11 kawarta ngadon ngobrol yang dulu gitu. Di Bekasi. Di Bekasi. Kalau di sana yang telepon ada Haji Paroja tetangga pesen
kalau sini mau bicara nanti pesan tak jam segitu. Gitu dulu kan belum ada HP. Alhamdulillah produksi masjid jadi. Kebetulan di situ kerjasama dengan Hidayatullah. Tahu Hidayatullah? Ada pusatnya di Balikpapan. Nah itu bisa ada akses ke Hidayatullah gimana Pak? Pertamanya gini ceritanya, ada santri 3, kayak kalau di sini kayak masjid kayak jamaah tabligh. 3 tuh datang ke masjid ikut sholat, masjid apa gitu, masjid binaan apa ini. Ini kamu ini dari mana? Saya dari Hidayatullah. Cerita bahwa dia untuk pembinaan itu membuka di Kolaka. Nah, Bang, mau kalau nggak bina masjid ini? Mau. Mau katanya. 3. Ya, saya merunding dengan tokoh-tokoh masyarakat sini, berdamai dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agni di sekitar. Kemana ide kita pelihara ini santri Hidayatullah? Ya serahkan. Ya kontrakan rumah. Di sana tanah apa dia dikontrakan rumah. Dan bagaimana kan biaya hidupnya? Kita bikin tak mintaan. Kolekan minta ada 15 kilo beras itu seminggu dibikin mengajari anak-anak. Nah, kebetulan ini tahun 2000-an, 2002 sebelum pulang, si itu perkembangannya bagus. Si Hidayatullah itu dia dapat wakaf dari mu'alaf lah, dari yang bidan orang Kristen masuk Islam. Banyak tanahnya mau wakaf. Asli orang Kolaka. Orang Manado, dan namanya Elizabeth. Mau wakafkan tanah 9 hektar. 9 hektar tidak Ilalang. Tapi dekat ke jalan. Diwakafkan. Jadi kan diterima oleh Hidayatullah. Nah, ini cerita dia ya. Tahun 2000 masih ke Tan Sulawesi. Dia Hidayatullah bangun gubuk-gubuk di tanah sekian hektar itu dibikin di sisi ini ya. Bikin waktu Bapak masih di sana membuat gubuk-gubuk musola. Masih tanah ada anaknya. Ya, binaan anak nanti sini ambilan dari transmigrasi. Transmigrasi yang orang-orang yang dibina, disuruh diajak ngaji. Tapi kalau sementara sekolahnya masuk sekolah yang terdekat di sana. Sekolah formal. Sekolah formal. Kadang-kadang waktu itu sekitar masih paling banyak 10 anak. Di sana tahun itu terus jadi apa namanya? Jadi kenal sama pimpinannya katanya kami danau ujung bapaknya. Akhirnya si tadi ustadz yang 3 santri yang 3 ngajar di masjid masuk sana, ngabinanya dipunyanya sendiri, dekat lah, ada di Pegeningan lah sampai. Pindah ke sana tahun 2003. Itu ceritanya kan apa sakit yang diponis itu. Sakit katanya di samping sakit paru-paru itu kan ada ini hernia. Katanya mama sudahlah pulang aja dulu ke Bekasi, diperbaiki, dioperasi aja hernianya ya. Pulang tahun 2003 September ke Bekasi. Si Apeti masih aktif di Bekasi, masih ngeles ngaji lah. Si Apeti nganter ke Harapan, Rumah Sakit Harapan Pak. Di Rambutan itu. Rumah Sakit Rambutan lah. Yang di Rumah Sakit di Rambutan. Akhirnya kan di Persahabatan. Di operasinya kan RSUD. Operasi mah di RSUD Bekasi. Nah, di operasi operasi mah nggak lama tuh datang lapor ke dinya Kemis. Kata di rumah sakit saya Selasa operasi. Operasi lah paling seminggu pulang dari. Kata si Api-Ati lah sudah
jangan pulang dulu, kita obati saja paru-parunya. Kayak TBC-nya segitu. Terus persahabatan bolak-balik 2 bulan dengan hati-hati dengan itu. Aing sudah 2 bulan itu sudah apalah kosian kacai atau segala digarinya. Sudah ke sana setelah akhir katanya di rumah sakit sudah Pak, sudah sembuh. Sudah benar iya. Bagaimana saya minta berkas-berkasnya, saya mau pulang ke Kolaka, mau saya tunjukkan sama dokter di Kolaka. Iya, diberi. Dikerjakan surat-suratnya. Kirim aja. Bentuk mereka dibawa. Maksud mau pulang. Mau pulang ke Kolaka. Ya, sudah datang ke rumah dia Mbak Lin. Siap-siap dengan tiket hari Sabtu. Malamnya batuk lagi, keluar darah. Jadi Bapak yang dioperasi hernia? Hari ini mah geus ager. Batuk deui, batuk tuh. Wah, ulah tuh. Jangan jadi pulang. Nanti ke rumah sakit, Seninnya ke rumah sakit deui. Ayo cek di rumah sakit teh. Sudah sembuh lah. Kenapa ya batuk? Itu makanya karena di paru-paru Bapak ini kan sudah ada penyakitnya sudah kronis. Kronis kayak talapokan. Jadi sudah membekas. Ada kalau luka kan ada talapoknya. Kalau itu terbuka keluar darah. Jadi ini cuma itu saja. Makanya jangan kerja berat, jangan ngerokok, jangan itu lah bisa lah kan. Ini mah sudah benar ya. Apa teh? Nyaho gimana? Diberi resep. Kalau ini keluar darah ini beli obat. Berarti diberi resep. Pulang lagi ke Harapan Baru. Katanya kirim sama mama. Kemana ini sudah berbelanja. Bawa jualin gitunya saya. Nggak mau ke Sulawesi lagi. Mama udah ada di sana. Mama masih di situ. Iya. Laporan sama mama sana bagaimana ini gini. Wah, sudah enggak usah pulang lagi. Biar saya aja yang ngurus di sini mah. Jual lagi mah. Mama pintar dari sendiri aja berjuang. Jual aja rumah gitu. Jual rumah tahun 2004 mama pulang sini. Masih ada nih belum lunas uang tapi jujur jelema yang belinya itu alhamdulillah ngirim. Oh, jadi proses transaksinya masih mama itu. Nggak lunas, itu belum lunas. Belum lunas, tapi nggak bangun ini rumah. Terus mama pulang, ya alhamdulillah. Dan sempat di ini Bekasi ya, sebelum dia tes. Sebelum rumah jadi kan di Bekasi udah sempat 3 bulan. Itu kan proses jadi itu. Sudah proses itu, kemudian hati-hati ada jodohnya. Kemudian nikah kan ini rumahnya belum bisa betul tapi alhamdulillah jadi. Nanti abadi tahun 2004 ini 2005. Lupa lagi. 2004 nikah hati-hati. Jadi ini sudah tahun 2004 pulang ke sini, mama juga pulang. Kebetulan rumah ini jadi di Bekasi pindah kali kan numpang dulu di Yuk Bali dulu ngisi rumahnya Mbak Am di sana ya masih si eta kaburan si anaknya itu siapa? Angga itu kan dikirim ke Korea kosong rumah itu di Korea cenderungnya sudah aing sini dulu sampai akhirnya Angga pulang kebetulan ini juga selesai kita pulang ke sini. Datang ke sini, kebetulan saya di sini pesantren jalan, asum jalan, santrinya banyak. Saya berusaha punya cita-cita ingin membuat sanawiyah tahun 2005 ya. Jangan lupa bro, klik subscribe dan nyalakan lonceng, like dan share. Supportnya sangat membantu kami untuk terus berkarya. Terima kasih.
namanya halangannya masih tidak setuju, jangan tidak setuju itu ini. Kalau bangun jangan di sini, padahal di sini masih nganggur madrasah itu. Madrasah masih ada ruang kosong gitu ya. Ruang kosong banyak di sini. Kedinginan di sini. Nggak diizinin. Nah, akhirnya kita berjam-berjam kan juga boleh kita bikin itu di Cikonang. Ya oke. Kita bikin itu. Itu masih kebun kelapa. Masih pohon-pohon kelapa tinggi-tinggi itu, balong kolam. Ada kosong itu tapi dulu kan jadi kebun pisang di Kursa aja itu. Ada gunung-gunung, kita bongkar. Ya mulai start tahun 2005 dengan izin ketua yayasan itu waktu masih Aki Asum. Tapi secara formal lah, tapi ada yang gerak mah tetap kita dari dulu juga. Apa itu partnernya siapa waktu itu? Biasa orang keluarga-keluarga. Keluarga biasa Bang Hamid, Aki Hamid, Aki Misbah, kita pendukung-pendukung Aki Munir. Nah, segitu bikin sanawiyah, alhamdulillah dapat saloka. Jadi tahun 2000 berdiri, ya kebetulan kita angkat masih keluarga. Tenaga kan sarjana. Jadi sumber daya manusianya udah banyak ya, udah ada guru-guru. Ya bahasa keluarga, ya itu ya. Ya, jadi sanawiyah jalan saloka 2-3 tahun tambah di saloka gitu yang terus ya jalan sampai sekarang itu sanawiyah. Nah, terus naon deui tahun 2005 ya. 2005 ya. Tahun 2005 alhamdulillah sampai sekarang itu barangkali sudah berapa? 15 tahun. Itu hasilnya atau alumninya teh sudah sarjana juga banyak. Ada yang masuk Sipasung, akhirnya sudah bisa jadi ustadz lagi ada. Ada yang kerja di Jepang. Alumni itu. Nah, itu saya masih ingat waktu tahun 25 waktu pertama sempat jadi ikut jadi panitia juga mengelola angkatan pertama tahun 2006 ya waktu itu. 2005-2006. Nah, kemudian setelah itu gimana, Pak? Nah, sanawiyah jadi naon deui atuh. Nah, aya secara cerita tambahan di setback sedikit. Sebelum tahun sekitar tahun 68, 67, 68 lah, tahun 9 setelah Gestapo PKI. Terus Bapak pulang. Ini kan belum dibangun masjidnya, masjid lama. Kalau podiumnya dulu kayak itu bangunan itu seperti kayak di kaum Tasik lah pada tengah itu pakai pakai kelambu gitu bahwa lama gitunya tempatnya kelihatan ininya mimbarnya sudah remek banyak tokonya. Nah, waktu itu Aki Usup masih ada, Aki Aje masih ada. Kita usul, Mak, kumaha lamun kalau ini mimbar ini kita ganti. Ada baik saja itu. Nah, ini deh. Dapat izin gitu, kadangian ku si Domir jeung ku Kang Cecep pada si Ogi. Kedengaran. Si ada Ogi. Ayo teh. Langsung wara gaji. Diragaji itu deh. Tiang-tiang partikular jadi terbuka. Walah heboh. Orang-orang yang tadinya anti nggak suka sama Aki Aje, tadinya masalah wakaf, maka yang menggugat segala macam kesempatan untuk menyerang. Wah, si Medan itu PKI. si Medan itu PKI itu wakaf orang tua, diruksak. Padahal udah izin sama Aki Usup sama Aki Aje sudah izin. Itu kerjasama dari bapaknya Ogi. Itu bukan kerjasama, tapi sudah ada keputusan mau diganti, langsung dibongkar. Aduh, ketempuhan.
Asik katanya Aki Usuk, ya sudah bikin aja mimbar, tapi ini harus ada tingkat 1, 2, ya insya Allah. Kebetulan Mang Mud masih hidup, masih ada Mang Mud itu ada. Ya, alumni Ada ITS. hanya ada Mangnya ini namanya Mudrik Mud, sudah almarhum. Di sana masih kuliah di ITS. Mud coba pergi ke Pasar Turi bikinkan mimbar, katanya kia kamar nanti. Yang dibikin ya udah itu rangkanya aja. Rangkanya ya persis sama kahayang sepuh. Kahayang Kemauan orang tua. Jadi gitu jadi mimbar dia. Tapi masih rangka, belum ada itunya. Karena pendukung banyak di Semarang, Aki Munir. Gitu. Padahal dia masih alergi ke Muhammadiyah di sini. Disangkakan apa mau memuliakan Jipurut. Kirim bikin aja itunya, tutupnya yang di muka itu, yang ada Pastabiqul Khairat tadi itu. Dia dari Semarang itu. Kirim itu Pastabiqul Khairat. Heboh ini. Itu yang itu mudah-mudahan mau jadi amalnya kayak alam kuburnya itu. Yang rencana itu Mang Mud itu. Mimbar masjid itu heboh dulu itu 9 PKI itu antara lain serba-serbi kegiatan waktu masih muda, dan alhamdulillah ayeuna masih jalan cita-cita. Mudah-mudahan tambah berkembang keur ningatkeun deui hayang boga opat lokal di dekat tanah makam. Karena baru lokal, pagarnya sudah selesai, sehingga tinggal perubahan. Mudah-mudahan Allah memberi jalan untuk menyelesaikan cita-cita ya gitu kira-kira malah sementara mah. Nah, cerita mungkin ini Pak Pamungkas mungkin ini untuk generasi penerus khususnya keluarga Bukhari sendiri, keluarga Ciburu ya umumnya. Apa sih wasiat untuk kemajuan khususnya di yayasan ini gitu? Lain wasiat, ini tugas kewajiban semua. Generasi muda harus ada peduli untuk kegiatan. Ini sebenarnya aset yayasan Miftahul ini cukup lumayan lah kalau dikelola dengan baik. Sekarang calon pengelolanya ada generasi di bawah itu banyak, sarjana ekonomi, sarjana macam-macam pertanyaan ada, tinggal ada kemauan. Coba ada ACT gerak cepat katanya. Jangan bawa merek. tapi geraknya nggak cepat ini. Ada yang lain-lainnya. Jika ini dikelola, insya Allah ini masih terbuka untuk kemajuan. Makanya ini masih statis, masih jalannya itu seperti di jalan di tempat aja gitu. Sebab ini anak-anak mudanya banyak yang tidak peduli kegiatan ini. Ini kenapa begini? Padahal generasi ini dari tiap-tiap kabilah, tiap keluarga besar itu banyak yang ada. Wah, yang di luar negeri yang jadi gubernur belum, yang jadi pejabat yang di luar ada. Tapi karena mungkin dari masa muda, masa kanak-kanaknya tidak hidup di sini, akhirnya kan cuek, tidak ikut ingat. Tapi kalau yang semasa masa kecil di sini banyak aja mesti ingat. Seperti Arif ini pernah di sini kan ada sedikit perhatian yang pulang. Ini banyak yang itu. Jadi kepada ini anak-anak itu sekarang tinggal terserah Anda ini bagaimana mengembangkan ini. Cuma sampai sekarang kita ini bukan pernah juga bakat Banten, tapi ya bukan bagian besar. Seperti asrama pernah mendapat 100 juta seperti PKS-nya ada iya. Masalah iya, tapi Banten lainnya kan kalau orang lain banyak mengusahakan deh di Arab, di Kuwait kan miliaran. Padahal kita ini sudah mampu. Kalau ada menggerakkan melembut lebih mah. Cuma kan sudah
urut injury time istilah mama aja enggak. Ayo mikir nu kieu malah tungtungna. Tapi dah tetap ya kita mau banyak ini juga kontak-kontak tapi belum apa namanya belum serius lah. Ada yang ingin kan memberi dana, ada keluarga Auri katanya inisiasi pokoknya sudah lihat tanahnya, katanya mau bangun ada 1 hektar lebih tuh cek itu bangun bikin SMK katanya oke mau ke sini tapi belum datang sampai corona ini barangkali. Nah itu jadi kegiatan kemasan masa depan itu insya Allah lamun dikelola secara kerjasama jeung dan bener-bener mah itu cukup bagus lah. Ini kalau wakafnya itu kalau yang terdaftar yang di yayasan kurang lebih pasti kali 3 hektar lebih dengan tanah-tanah ini kan ada tuh daftarnya apa mata kursinya bisa jadi baik. secara aset sebenarnya sangat mumpuni ya, cuma pengembangan SDM-nya mungkin pemberdayaan jadi simpati ke orang karena mungkin di Arab orang kampung lah enggak itu barang untuk enggak mentereng untuk berjuang barangkali di kampung kalau di kota lain padahal ini bisa digerakkan hanya karena cuma baru membuat senawiyah ya kan enggak tamat-tamat sudah 15 tahun saya suruh bikin aliyah atau itu padahal kalau selama Ustadz ada di Bogor Ustadz Sanusi itu baru bergerak nanti tahun 85 bikin pesantren itu tapi masya Allah perguruan sekarang mungkin sudah ada perguruan tingginya kalau orang lain. Nah ini kita ini tergerak anak generasi muda ada peduli. Ya. Terakhir Pak, harapan apa yang paling besar terhadap perjuangan yayasan ini pesantren ya yayasan keseluruhan ini di Ciburuy itu kumaha? Apa lagi kecuali yang ingin maju pendidikannya tingkatkan coba jadi baik ini kita ini dengan terlalu istilahnya apa namanya terlalu tradisional yang membina ini kalau di sini sebagian pendapat harus alumni ini ustadz-ustadznya alumni sini semua kenapa harus alumni Madinah alumni Kairo kalau ingin maju dan banyak gitu kalau mau kita ya. Nah ini belum sampai otak di sini gitu khususnya untuk pesantren itu. Kalau untuk sekolah formal memang banyak orang luar masuk di sanawiyah itu guru-guru sanawiyah itu sekitar 16. Jadi kalau di situ ada progresnya sekolah formalnya gitu ya kalau ada progres. Terus ada gitu, impian SMK atau SMK masih dalam proses. Masih itu tergerak itu cuma di sini siapa tahu sama ketua sama generasi Arif khususnya sebenarnya kalau digabunglah dihimpun termasuk saat sekitar Ciburuy sekarang yang ngelola Ciburuy itu kan keluarga Haji Unang keluarga Hasan yang keluarga yayasan dia lah yayasan resmi. Ini keluarga Haji Unang itu nampung juga wakaf. Tapi nggak digabung ke sini, dikelola sendiri. Itu mungkin sekitar 200 bata lah 100 termasuk keluarga Haji Hasan. Warisan dari wakafnya waktu almarhum. Waktu almarhum tidak ada. Teo Haji Oma juga 200 bata 250 karena akadnya seperti waktu Aki Eje dulu semadanya gitu istilahnya wakaf keluarga wakaf pribadi kemarin ada lagi di si Bandung sekitar 100 bata dibeli lagi wakaf bahasa
Oh, ada yang yang baru. tapi yang kalau melalui wakaf ke Apama Abang masuk KB juga masuk di- sini. Walaupun ini terserah kalau sementara ini hasilnya mau diambil sendiri misalnya, enggak masalah. Tapi kan ke depan harus masuk sini. Nah, seperti ini ada wakaf keluarga. Wakaf keluarga tidak ada ikhtiar untuk sertifikasi ke satu wadah yayasan. belum terima, belum. Si Pak ogel-ogelan ngadog. Tapi proses itu lagi proses gitu ya. Walau alam itu tergasa. Ini Aki Usop, Aki benernya mah Buyut. Uyut. Jadi apa? Dapat wakaf kurang lebih 140 harus bakar. Waktu itu wakafnya seperti itu. Wakaf ke Usop. Nanti kalau Usop meninggal, ke anak turunannya nurusin kegiatan. Jatuh ke Waupik. Oh, sejarah tanah Opik tuh itu waktu Yusuf itu. Waupik. Apa masih di Sulawesi? Jadi sengketa. Waupik deh. Tampil pernah yang nyelamatkan itunya, disertifikatkan di atas nama yayasan tapi lain pengurus. Oh, ceritanya gitu ya Opik. Udah gas kan dan masih ngabantah aku mah ada kalancek biar kakak gitu ya. Maka diambil ku menantuna anaknya si Asep. Si Asep jatuh ke ini seolah-olah itu seperti warisan. Efeknya pada itu digadekeun, dijualakan 6 juta. Jadi tanah itu mah bukan tanah yang dimasuk sertifikasi yang apa gitu. Yang lain itu mah untuk ujang lim tuh. Ada gua Opik di sertifikatnya cecekal. Dia mana? Aduh. Ya apa berusaha. Ya akhirnya udah ada hutang 6 juta kita bayarkan. Sabadami sudah ditutup. Jadi aset diselamatkan. Masih selamatkan dia. Ada penambahan apa di sini ada penambahan aset nggak? Iya, tadi nama itu teh. Asupan ke dia masih kisi Ipa. Atuh cenah ke Kang Idankeun we cenah. 2 kinta nyaho aing masih ngomong. 2 kinta mah yang kabeh kali kan masih kena orang perlu. Nya ada mah bae atuh cenah. Hasilna ayeuna mah kaapakeun kabeh. Hasil datanya anu titik kan tahu sertifikatnya di ayah itu tuh di apa ayeuna mah dicekal sertifikatnya. Tak eta mah ayeuna teh ku apa teh nyen pernyataan. Ya ku apa teh walaupun tadi nama wakaf keluarga tapi tetap dimasukkan yayasan. Kata soal ayeuna eta mah orang saga seolah-olah orang honorna nguruskeun ieu we lah kan. Yang apa dan tadi garap kesalahan. Bikin ke maa nunggu nyawahna mah bukan ngan dibiayaan ku urang gitu. Itu sama. Engke mah mal bisa Entar bahasa Indonesia. Entar enggak bisa dioper-oper ke Arif kesempatan enggak itu mah kembali ya. Jadi ya. Mun akama apa mati teh. Pasti balong ini. Padahal itu wakaf dari bapak apa gitu. Enggak sudah enggak. Iya, enggak maksudnya secara ini wakaf dari bapak apa. Tapi apa sudah pernyataan. Pernyataan jadi ente mau di aku bisa kudu anak keturunan ente langsung kecuali enggak mah enggak bisa anaknya bisa aktif dia masih 1 hektar kan baik-baik teh teuing. Enggak mah aing geus dia mau kan gitu. Nah, jadi ayeuna aset di dia teh geus loba ayeuna apa Malakai itu. Ada penambahan aset wakaf juga enggak, Pak? Banyak. Gimana, Pak? Jadi ayeuna periode apa sekarang ini? Kira-kira 200 280, 300, kalau 400 bata mah aya. Dan itu langsung sertifikasi ke Langsung jadi kayak yayasan. dulur-dulur khususnya keluarga Bu Hori dan orang Ciburu ini umumnya nih. Ini merupakan sejarah ya, semoga menjadi pelajaran ibroh ya untuk
menguatkan kita bahwa sebenarnya aset yayasan itu sudah ada, dan sangat-sangat memungkinkan untuk maju gitu. Nah itu persoalannya mau nggak majunya itu. Nah kembali tadi yang dibilang sekarang itu tidak ada regenerasi orang-orang muda yang mau mengembangkan yayasan ini dari lembaga pendidikannya, pesantrennya, bahkan kan dari sertifikat itu kan bukan hanya pendidikan tapi ada kesehatan juga, ada poliklinik yang lain-lain. Perpustakaan. Ya itu tadi keluarga Ciburuy khususnya yang berbagai kobilah itu mari kita pedulilah saat ini untuk siapa lagi untuk pengembangan ini. Apakah mau tetap jalan di tempat seperti ini dengan fasilitas yang tapi sumber daya pendidikannya ya berjalan di tempat gitu. Sangat disayangkan kan. Mungkin demikian dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak, ini semoga menjadi inspirasi kita khususnya kepada keluarga Ciburuy Pesantren. Ayolah, ini orang tua, ini orang umur 81 aja masih pikirannya masih muda gitu. Mungkin demikian bincang-bincang lama kita dengan Pak Midanul Falah, salah satu pencetus ide atau mungkin penggerak ya, aktor intelektual lah dari yayasan ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.